Salam tiga jari, Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Selamat datang di podcast Baki Gama 03. Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud 03. Kali ini kita ada di segmen Sarjana Hukum, Pilih Sarjana Hukum. Kenalkan, saya Deka Saputra Saragi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Di episode pertama ini, saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang teman lama dan sekaligus rekan seperjuangan. Teman saya ini sudah melanglang buana di tengah pertelevisian Indonesia. Siapa dia? Inilah sahabat saya, Dr. Vincentius Mendrova, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat sore, brotherku. Selamat sore, brother Deka Saragi. Apa kabar? Apa kabar? Jadi, brother saya ini, kami kebetulan saling menyebut brother karena sebuah ungkapan keakraban kami. Betul. Saya perkenalkan brother ini sebagai Dewan Pendiri dari Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud 03. Nah, brother, ini kan sebagaimana kita ketahui kemarin, tanggal 20 Desember ya. Betul, 2023 kita, ya mungkin bisa kita klaim lah ya, sangat viral. Ya, di beberapa media nasional, bahkan kita live di beberapa media TV, ya, dalam proses kita mendeklarasi mendukung Ganjar Mahfud 03 pada Pilpres 2024. Ya. Berikut Pak Ganjar juga hadir dalam deklarasi tersebut dan sekretariat kita diresmikan langsung oleh Pak Ganjar. Ya. Dan yang paling fenomenal adalah ketika brother menyerahkan palu keadilan sebagai simbol kepada Pak Ganjar Mahfud. Ya. Tuh, ini fotonya ada di situ. Oke, brother, kali ini mungkin teman-teman, baik itu masyarakat umum maupun teman-teman sarjana hukum maupun teman-teman mahasiswa hukum, mungkin pengen kenal juga nih, ini Baki Gama 03 ini apa gitu kan. Sebagai Dewan Pendiri, mungkin brother bisa jelaskan bagaimana proses Baki Gama 03 ini bisa dibentuk dan kenapa berasal dari kegelisahan atau berasal dari keresahan apa sih kok Baki Gama 03 ini harus ada gitu loh, brother. Monggo, brotherku. Oke, terima kasih ini brother sudah diundang di podcast segmen Sarjana Hukum, Pilih Sarjana Hukum. Ini berbicara historikal ya. Ya. Lahirnya Baki Gama 03. Kalau teman-teman sekarang melihat di media sosial, di searching di Google, nama Baki Gama 03 ini sudah cukup banyak diliput oleh media. Pertama, yang perlu dipastikan dulu bahwa Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud 03 ini merupakan satu perkumpulan para sarjana hukum dan juga mahasiswa hukum, berangkat dari kesamaan visi untuk memperjuangkan kemenangan daripada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, yaitu Pak Ganjar Pranowo SH, sarjana hukum, dan juga Profesor Mahfud MD, sarjana hukum dan magister gitu ya. Itu anggota atau teman-teman yang berkumpul di Baki Gama 03. Kita menyingkat satu perkumpulan ini namanya Baki Gama 03. Ya. Tentu setelah berjalannya proses mulai dari deklarasi calon presiden, khususnya Pak Ganjar Pranowo di bulan-bulan, kalau saya tidak salah bulan Mei atau bulan Juni, pertengahan lah ya. Pertengahan 2023. 23 yang lalu, oke. Dan puncaknya adalah deklarasi
atau pengumuman pasangan daripada Pak Ganjar Pranowo, yaitu Profesor Mahfud MD. Ya. Berangkat dari situ, tentu tidak berhenti di situ. Kita melihat banyak proses-proses dinamika yang banyak diantara kita para sarjana hukum ini melihat ini ada yang tidak beres di Republik ini. Ya. Terutama dalam proses-proses sebagaimana kita ketahui dan masyarakat tahu semua gitu ya. Ada yang namanya skandal putusan Mahkamah Konstitusi Ya, gitu ya, yang kita sesalkan bersama gitu ya. Ada proses-proses politik yang tidak sehat yang ditunjukkan di publik, dan ada proses-proses penegakan hukum yang memang kita melihat ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Akhirnya teman-teman yang berlatar belakang hukum ini, maupun baik yang sudah sarjana hukum maupun mahasiswa hukum ini, tentu ini merupakan kegelisahan utamanya kita sebagai yang memahami persoalan hukum, kira-kira begitu. Utamanya kita. Sehingga melihat daripada itu, berangkat daripada itu, kita kedapatan berkah ya. Ada calon presiden, ada calon wakil presiden, yang keduanya ini bukan suatu kebetulan menurut saya. Menurut saya ini adalah rencana dari Yang Maha Kuasa, karena banyak persoalan hukum di Republik ini yang banyak yang harus dituntaskan. Disodorkanlah kepada rakyat calon presiden dan calon wakil presiden ini yang berlatar belakang dari sarjana hukum. Kita tepuk tangan dulu boleh? Nah, kita tepuk tangan. Nah, ini tentu kalau menurut saya ini mungkin susah kita temukan dalam periode pilpres berikutnya. Betul. Yang dua pasangan itu satu paket langsung. Gitu. Apalagi bukan hanya di level sarjana hukum, bahkan profesor hukum. Ini menurut saya ini kesempatan bagi Republik ini, bagi rakyat ini untuk melahirkan pemimpin nasional yang berlatar belakang hukum, supaya persoalan-persoalan hukum di Republik ini bisa lebih tuntas, kira-kira begitu. Itu ada statement yang viral tuh, brother, dari Profesor Mahfud MD. Ya. Setengah permasalahan bangsa ini akan beres jika proses penegakan hukumnya berjalan dengan baik. Gitu. Jadi berangkat daripada itu, teman-teman kemudian memikirkan, kita tidak mungkin diam. Kita jangan memilih bagian dari silent majority. Kita memilih sebagai bagian yang menyuarakan dukungan ini dan mengedukasi masyarakat. Gitu. Bahwa sudah saatnya, kalau misalnya ya, kita melihat misalnya negara-negara maju, negara Amerika Serikat lah, dengan demokrasi terbesar ya, kebanyakan juga presidennya itu berlatar belakang sarjana hukum gitu ya. Nah, dan tentu kita berharap dengan calon kita ini bisa menjawab persoalan-persoalan keadilan dan penegakan hukum di Republik ini. Sehingga dari teman-teman itu melihat ini dinamika perpolitikan Pilpres 2024 ini, memutuskan untuk mendeklir dirinya dalam satu perkumpulan. Namanya adalah Barisan Advokasi Keadilan Indonesia, yang langsung kita sebut sebagai Baki Ganjar Mahfud, Baki Gama 03. Kenapa kita sebut langsung ada Ganjar Mahfudnya? Supaya identitas daripada perkumpulan ini lebih konkret dan lebih jelas. Kita tidak lagi bermain pada abu-abu. Sama seperti jargonnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tidak abu-abu, putih-putih, hitam-hitam. Tegak lurus pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Jadi kita tidak mau ada abu-abu di sini. Tegas identitas kita adalah
Baki Gama 03. 03. Ah. Oke. Nah, berangkat dari situ, kemudian teman-teman ini berkumpul, yang awalnya dimulai dari 15 alumni perguruan tinggi, kemudian berkembang 30. Kalau sekarang, ya berdasarkan data yang kita punya, ini sudah ratusan perguruan tinggi yang ada fakultas hukumnya. Ya, ya. Nah ini kan, ini efek bola saljunya ini luar biasa. Ya. Nah itulah historikal kenapa kemudian lahirlah yang namanya Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud 03. Oke. Oke, brother. Sebelum kita bicara tujuan dan program Baki Gama 03 ini kan kalau kita lihat-lihat Baki Gama ini kok ada sebuah tagline yang diangkat nih sama mereka. Yaitu adalah sarjana hukum pilih sarjana hukum pilih Gama 03, hukum bersatu for Gama 03. Nah, mungkin brother bisa jelaskan sedikit kenapa tagline ini diangkat oleh Baki Gama 03. Oke, baik, terima kasih brother. Tentu tadi sesuai dengan historical yang saya jelaskan, berangkat dari isu yang sama, di mana ada calon presiden dan wakil presiden yang berlatar belakang sarjana hukum. Ini bentuk daripada solidaritas kita sebagai sesama sarjana hukum maupun mahasiswa hukum. Kalau kita lihat misalnya kita contohkan dengan satu organisasi institusi lain, ada yang namanya Jiwa Korsa. Ya, Gitu. Nah, sebetulnya Jiwa Korsa kita sebagai sesama sarjana hukum itu tidak sebatas pada persoalan primordialismenya. oke. Gitu. Tapi ini berangkat dari isu di mana persoalan hukum di Republik ini sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan, menggelisahkan, apalagi kita yang berlatar belakang sarjana hukum, yang sehari-hari kita belajar, kita pahami, gitu kan ya. Dan kita dihadirkan calon presiden dan calon wakil presiden yang berlatar belakang sarjana hukum. Oleh karena solidaritas itulah dan isu bersama yang kita bangun ini, maka kita lahirkan tagline sarjana hukum pilih sarjana hukum. Mantap. Tepuk tangan dulu dong. Oke, brother. Ini kan menarik. Diskusinya kita perpanjang sedikit. Di beberapa calon yang lain kan juga sempat ada semacam salah satu profesi teman-teman sarjana hukum juga yang mendukung paslon yang berbeda gitu. Yang saya mau tanyakan adalah apa yang membedakan gerakan salah satu profesi tersebut dengan gerakan Baki Gama 03 ini? Apa sih yang membedakan mereka gitu? Oke, baik. Yang pertama kita harus tekankan dulu bahwa Baki Gama 03 ini tidak terafiliasi salah satu organisasi profesi. Oke. Misalnya organisasi advokat. Ini tidak terafiliasi gitu. Karena memang dasar lahirnya ini tidak sebatas pada satu profesi, misalnya profesi advokat. Kalau teman-teman di kelompok sebelah gitu ya, itu mengelompokkan diri mendukung atas nama profesi advokat gitu ya. Oke. Kita melihat itu bukan soal kecilnya ya, tetapi yang kita jangkau ini lebih pada tidak hanya sebatas pada salah satu profesi. Oke. Tentu sarjana hukum seperti yang kita tahu, ini banyak profesi. Ada yang advokat, ada yang notaris, ada macam-macam. Ada yang jadi pengusaha bahkan. Ada yang jadi guru mungkin. Ada dan lain sebagainya. Nah, tentu tujuannya supaya jangkauannya jauh lebih luas. Gitu. Nah itulah yang membedakan kita dengan kelompok yang mengatasnamakan satu profesi. Dan yang harus kita tekankan bahwa Baki Gama 03 ini ya lagi-lagi tidak terafiliasi atau kita tidak mau menyeret satu entitas
organisasi profesi. Oke. Karena kita harus menjunjung tinggi yang namanya organisasi profesi. Gitu. Kurang lebih seperti itu yang membedakan kita. Oke. Walaupun profesi tersebut juga tidak tergolong ASN ya. Iya, betul. Tetapi bukan berarti kita mau menyeret itu ke dalam situasi ini ya. Ya. Walaupun memang secara individu itu menjadi hak juga, brother ya. Betul. Ya, tapi kalau baju itu dilepaskan mungkin jauh lebih baik ya. Ya. Gitu. Oke, brotherku. Kita kembali kepada apa yang menjadi program atau tujuan, atau katakanlah apa sih aksi-aksi real yang akan Baki Gama lakukan sehingga teman-teman sarjana hukum, teman-teman mahasiswa hukum, bahkan masyarakat luas bisa mengetahui nih. Atau ini semacam komunitas yang sudah declare habis itu udah nggak kelihatan gerakannya gitu. Oke, baik. Ini saya menyampaikan dulu bahwa deklarasi Baki Gama 03 ini sekaligus peresmian Sekretariat Nasional Baki Gama 03 yang terletak di Gedung Fuyinto, Sentra Mampang, Jakarta Selatan. Ini dihadirin langsung oleh calon presiden kebanggaan kita, yaitu Bapak Ganjar Pranowo SH atau sarjana hukum. Bukan hanya sekedar menghadiri dan tidak hanya sekedar menerima dukungan, tapi sekaligus meresmikan Sekretariat Nasional Baki Gama 03. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita yang tergabung dalam Baki Gama 03. Kita punya pride soal itu, namun sekaligus kita punya tanggung jawab moral. Di mana pada saat Pak Ganjar Pranowo datang di sekretariat kita ini, pada saat deklarasi, beliau menitipkan pesan. Ya, pesannya karena memang kita pada saat itu juga meluncurkan hotline. Ya. Nah, pesan beliau bahwa Baki Gama 03 ini diharapkan lebih satset dalam menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu dan mengambil langkah-langkah hukum yang berkaitan dengan itu. Jadi kita dititipkan pesan untuk mengawal proses Pilpres 2024 ini, ya, terutama dalam mengawal dukungan terhadap Ganjar Mahfud. Kira-kira itu pesan Pak Ganjar. Di pesan itu kita punya beban moral, ya, di mana teman-teman bahkan masyarakat menunggu nih dan punya ekspektasi tinggi terhadap Baki Gama 03. Apalagi pada saat deklarasi kita memberikan palu simbolik keadilan kepada Pak Ganjar Pranowo. Mungkin di kesempatan ini saya menjelaskan lagi ya, karena banyak juga yang tanya itu tujuannya apa gitu kan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa simbolik palu keadilan ini tujuannya supaya pemimpin nomor 1 di Republik ini dalam mengambil keputusan-keputusan itu mengedepankan aspek keadilan kepada masyarakat atau kepada rakyat. Gitu. Jangan sampai ya, keputusan seorang pemimpin tertinggi, yaitu presiden, itu malah berpihak pada kelompok oligarki, berpihak pada kelompok tertentu, apalagi berpihak pada keluarga sendiri. Nah, ini repot. Nah, kita mengingatkan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD dengan palu simbolik, dengan palu keadilan itu, ya, ini harapan besar, titipan besar, putusan-putusan itu nanti, keputusan-keputusan sebagai seorang presiden itu berpihak pada rakyat keseluruhan. Wong cilik lah ya. Ya, wong cilik. Nah, ini tentu sebetulnya kalau berkaitan dengan program kerja, ya, ini sebetulnya sudah jalan ya. Program kerja kita ini sudah jalan. Begitu kita luncurkan hotline, ini sudah banyak yang menyampaikan laporan, kira-kira begitu. Dan ini kan kita kawal terus. Kita pernah membuat laporan, kita mengadvokasi, gitu ya. Dan yang
jauh lebih konkret lagi, tentu dalam waktu yang singkat ini kan pemilihan presiden ini di tanggal 14 Februari ya, 2024 ini tinggal 1 bulan kurang lebih. Nah, kita buat program yang namanya program udara dan program darat. Gitu. Tentu program udara ini berkaitan dengan narasi-narasi yang kita bangun untuk memberikan edukasi ke masyarakat, gitu ya. Kita sudah sepakat di Baki Gama 03 tidak mau membangun narasi yang menjelek-jelekan paslon lain, kecuali mengcounter. Ya, yang kita tentu mengedepankan berbasis data. Gitu ya. Jadi kita pun mengcounter tapi berbasis data. Sebagaimana Pak Ganjar Pranowo memberikan contoh pada debat ketiga kemarin, bahwa semua pernyataan, semua keterangan dari Bapak Ganjar Pranowo itu semua berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini juga perang udara kita ini semua berbasis data, gitu ya. Dan ada yang namanya program darat. Tentu program darat kita lebih pada kegiatan advokasi, kegiatan edukasi, yang kita akan turun di lapangan ketika ada masyarakat yang terzolimi, ya, ketika ada kekuatan yang cenderung melemahkan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Kita akan mengadvokasi itu, kita akan mengedukasi masyarakat bahwa sesungguhnya pilihan kepada Ganjar Mahfud ini adalah pilihan terbaik. Ya. Kita tahu persoalan hukum ini bukan persoalan sebatas pada undang-undang, gitu. Tapi dampak terhadap persoalan hukum yang tidak beres-beres ini berkaitan dengan urusan perut masyarakat, ya, urusan periuk masyarakat. Gitu. Mungkin di pimpinan tertinggi dia punya program terbaik, misalnya bantuan sosial, bansos yang kita kenal itu, yang ini misalnya ya, satu keluarga misalnya mungkin dengan budget 1 juta, ini misal dibungkus dalam bentuk sembako gitu. Tapi kalau proses atau penegakan hukum, tertib hukum yang tidak dikedepankan, yang terjadi apa? Dari pusat ke rumah-rumah warga itu sudah terpotong banyak, ya kan? Istilahnya itu dikorupsikan, ya kan? Kita tidak menuduh, tapi memang banyak terjadi, gitu kan? Nah, tentu kalau hukum dijadikan sebagai panglima dalam bernegara, berbangsa dan bernegara, yang terjadi apa? Kalau bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintahan pusat itu 1 juta, ya 1 juta juga sampai ke bawah, gitu. Karena apa? Tertib hukum, ya, taat terhadap hukum. Kalau melanggar hukum, ada punishment-nya, gitu kan? Karena semua orang tidak berani bermain, karena apa? Ya pemimpin tertinggi kita udah ngerti soal hukum. Itu tadi. Iya kan? Nggak mungkin lagi Pak Ganjar Pranowo, apalagi Profesor Mahfud MD, yang sering dikatakan sebagai pendekar hukum, diajarin soal proses-proses hukum di tataran birokrasi. Nggak mungkin lagi, dia sudah tahu itu. Ya, apalagi jargon Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud tidak abu-abu, tegas, putih-putih, hitam-hitam. Nah ini dalam konteks hukum ini sangat substansi, itu. Hukum harus adil, harus tajam ke atas, tajam pula ke bawah. Iya kan? Sama di hadapan hukum. Makanya ada jargon sarjana hukum itu equality before the law. Ya kan? Nah, capres dan cawapres kita ini nggak mungkin lagi diajarin soal itu. Lagi-lagi itu hal-hal yang perlu kita edukasi masyarakat. Bahwa bisa dikatakan
50% persoalan bangsa ini, kalau urusan hukum tuntas dijadikan sebagai panglima, maka tuntas pula persoalan bangsa ini 50%, setengah. Oke, mantap sekali. Nah, inilah yang tentu kita gaspol, Ya, melakukan pergerakan advokasi di darat, pendampingan, edukasi untuk mendorong, menguatkan para pendukung bahwa jangan sesekali mundur sesenti pun dari dukungan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tak perlu takut. Kita akan kawal. Baki Gama 03 akan mengawal ketat proses-proses itu. dan hotline sudah ada. Hotline sudah ada. Bagi masyarakat yang merasa diintimidasi, silakan kontak hotline kita. Kita akan turun. Ya, Kita sudah tersebar di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. ya. Jadi bagi masyarakat kita yang masih ragu-ragu karena takut dengan hadirnya Baki Gama 03, salah satu instrumen dukungan kepada Ganjar Mahfud, secara pribadi saya nyatakan tak perlu takut. Tak perlu goyah sesentimeter pun. Ya. Kita akan kawal, kita menangkan Ganjar Mahfud sampai dilantik sebagai presiden 2024-2029. Oke, brother. Ini kita sudah bicara tentang histori terbentuknya Baki Gama. Kemudian kita sudah bicara juga tentang katakanlah gerakan real dari Baki Gama ini seperti apa. Nah, ini kan ketika zaman-zaman muncul tim-tim pemenangan ini, brother. Ini kan kita lihat kan, muncullah nama Dr. Vincentius Mindrova di tubuh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Nah, sementara brother sendiri sebagai dewan pendiri di Baki Gama 03. Nah, mungkin informasi untuk teman-teman saja, di dewan-dewan pembina, dewan penasihat, dewan pakar di Baki Gama 03 ini juga banyak teman-teman kita atau abang-abang kita atau senior-senior kita yang juga mendapatkan tugas dan posisi di TPN Gama 03, brother. Apakah ini ada hubungannya, afiliasinya bagaimana ya, brother? Monggo dijelaskan. Baik, terima kasih, brother. Ya. Jadi betul, saya menerima amanah untuk menjadi wakil direktur eksekutif deputi hukum, gitu. Jadi kalau secara struktural ada deputi, ada wakil deputi, ada direktur eksekutif deputi, ada wakil direktur eksekutif deputi, kemudian ada 3 direktorat. Itu secara struktur. Jadi berhubung karena memang saya juga berada di situ, kemudian memang secara misi atau isu ini memiliki isu yang hampir sama dengan Baki Gama 03, yaitu mengawal proses Pilpres 2024 ini dari aspek atau sektor hukum, kira-kira begitu, khususnya dalam konteks memenangkan Ganjar Mahfud, ya. Sehingga karena memiliki isu yang sama ini, secara kelembagaan resmi itu kan tentu TPN. Tapi Baki Gama 03 ini merupakan supporting system daripada fungsi-fungsi TPN Kedeputian Hukum. Memang di Baki Gama sendiri, ini struktur Dewan Pembina, Dewan Penasihat ini banyak banyak nama-nama petinggi-petinggi dari TPN, memang TPN Ganjar Mahfud atau tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Misalnya saja seperti wakil ketua TPN Kakanda Andi Gani Ninawea, itu ada Dewan Pakar TPN namanya Prof. Dr. Siti Nur Aziza. Beliau juga adalah putri wakil presiden, itu Pak Prof. Maruf Amin, dan ada sederet nama-nama besar lainnya, gitu ya. Nah, jadi tentu karena memang banyak petinggi TPN juga masuk dalam struktur Dewan Pembina, Dewan Penasihat Baki Gama 03, kurang lebih ya seperti yang tadi saya sampaikan sebagai supporting system, dan kita selalu melaporkan kepada TPN juga berkaitan dengan kegiatan kita. Bahkan kita juga melaporkan langsung kepada Pak Ganjar Pranowo, ya,
kita langsung melalui nomor WhatsApp pribadi beliau. Jadi setiap kegiatan daripada Baki Gama ini kita akan melaporkan. Itu kurang lebih hubungannya dengan TPN atau Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud dengan Baki Gama 03. Oke. Oke, brotherku. Ini kita saya rasa sudah cukup lumayan padat lah ya informasi tentang Baki Gama ini. Semoga teman-teman mahasiswa hukum, teman-teman sarjana hukum, senior-senior kita semuanya, dan semua masyarakat mudah-mudahan lebih jelas lagi nih tentang apa sih Baki Gama ini. Sekarang brother, kita masuk ke segmen terakhir. Segmen di mana brother sepertinya punya PR yang cukup berat. PR kita bersama. PR kita bersama. Tapi di segmen ini PR brother. Oke, siap. Oke ya. Brother coba bantu yakinkan teman-teman mahasiswa hukum, rekan-rekan kita dari sarjana hukum, mungkin senior-senior kita juga gitu. Kenapa harus memilih sarjana hukum Gama 03? Dan seperti yang tadi brother sampaikan bahwa salah satu program Baki Gama adalah memberikan advokasi. Bagaimana? Apa pesan yang mau brother sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dalam proses membantu mengawal Pak Ganjar Mahfud menuju pemenangan Pilpres 2024 tidak perlu khawatir terhadap dugaan-dugaan tekanan-tekanan dalam pertarungan-pertarungan Pilpres 2024 ini. Baik, terima kasih brother. Ini PR besar ini. Tapi izinkan saya menyampaikan keyakinan saya ini. Ya. Pertama, saya punya keyakinan bahwa Ganjar Mahfud menang. Itu dulu poinnya. Yang kedua, saya punya dasar fundamental pemikiran kenapa saya harus mendukung Ganjar Mahfud. Apalagi kita yang berlatar belakang sarjana hukum. Ya. Saya bukan dalam rangka mendiskreditkan teman-teman yang sudah menjatuhkan pilihan kepada paslon lain, terutama yang berlatar belakang sarjana hukum. Tetapi kalau kita berkaca dan kita review kembali persoalan-persoalan bangsa kita di waktu-waktu terakhir ini, terus terang ini sangat menggelisahkan. Tidak hanya pada level menggelisahkan, tapi kita sudah pada level, ya bisa dikatakan melihat penegakan hukum, supremasi hukum sedang dipermainkan. Ya. Kita melihat ini negara kita ini bukan lagi dalam tanda kutip bukan lagi sebagai negara hukum, tapi sudah mau menyerupai pada negara kekuasaan. Gitu ya. Nah tentu sebagai orang yang berpendidikan sarjana hukum, kita kan diajarkan, kita punya doktrin bersama lah yang pernah duduk di fakultas hukum ini, bahwa kita punya daya kritis. Kita punya daya kritis yang sangat sensitif pada persoalan-persoalan hukum. Gitu. Kita sepakat bahwa di bangku-bangku kuliah kita belajar apa yang disebut hukum sebagai panglima. Gitu. Itu doktrin kita. Gitu. Itu clear and clean bahwa negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum dan hukum adalah sebagai panglima. Kalau kita mereview kembali apa yang pernah kita pelajarin di bangku-bangku kuliah, apalagi dengan adik-adik misalnya yang masih mahasiswa hukum, yang sedang fresh ya, daya kritisnya tinggi berkaitan dengan hukum itu apa sih kira-kira begitu. Seberapa penting sih persoalan hukum ini untuk republik ini, yang dijadikan panglima siapa sih dalam berbangsa dan bernegara ini. Tentu kalau kita kembali melihat di dalam waktu-waktu proses penetapan calon presiden dan calon wakil presiden
di Pilpres 2024 ini, kita bukan hanya pada konteks sedih ya, tapi kita sudah sampai pada titik di mana kita harus berbuat sesuatu. Bagaimana satu lembaga negara yang lahir dari perjuangan reformasi, yaitu yang namanya Mahkamah Konstitusi, kita dipertontonkan. Ya, bagaimana putusan 90 itu lahir dari pelanggaran etik berat, dan itu sudah diputus dalam putusan MK. Itu clean and clear. Sebagai seorang yang berlatar belakang sarjana hukum, sebentar dulu, Bung. Ya, ini sudah bukan lagi hanya persoalan pada proses-proses penyelidikan, gugatan. Ini sudah soal yang paling tinggi, konstitusi, gitu. Bagaimana Mahkamah Konstitusi kita itu dijadikan alat, ya, hanya untuk menyalurkan nafsu politik semata. Jadi berangkat dari isu itu, dan kita melihat dan dipertontonkan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang menjadi dasar lolosnya salah satu cawapres, gitu ya. Tentu kita sudah tahu semua siapa yang diuntungkan di situ. Tentu calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka, gitu ya. Putusan itu sudah dinyatakan itu melanggar kode etik berat dari sisi prosesnya, hingga ketua MK dicopot dari jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Sebagai seorang yang belajar sarjana hukum, belajar hukum, tentu kita merasa malu, gitu ya. Kita merasa sedih, seakan-akan di negara ini seperti yang ada di tengah-tengah masyarakat, bahwa hukum bisa dibeli. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus menghentikan semacam dogmatik masyarakat bahwa hukum bisa dibeli, ya, bisa dibeli dengan uang, bisa dibeli dengan kekuasaan, dan itu yang dipertontonkan dalam proses penetapan calon presiden dan wakil presiden ini. Oleh karena itu, lagi-lagi, ya, karena kita dihadiahkan, ya, calon presiden dan calon wakil presiden yang berlatar belakang sarjana hukum, bagi saya ini kesempatan terbaik bagi kita, khususnya, ya, lulusan sarjana hukum maupun mahasiswa hukum. Kita coba berikan deh kepercayaan kepada orang yang paham hukum di Republik ini. Benar nggak? Ya kan? Benar nggak hukum sebagai panglima di negeri ini? Dan saya yakin kalau istilah peribahasanya, jangan pernah ajarin ikan berenang. Sama dengan presiden kita nanti di 2024, Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD, nggak mungkin mereka diajarin soal penegakan hukum ini. Nggak mungkin mereka diajarin lagi soal supremasi hukum ini. Ini adalah keseharian mereka. Mereka berangkat dari situ. Wong kita yang sudah tahu itu kok malah nggak mendukung. Iya kan? Betul. Kita udah sadar. Masa nggak kita punya sesuatu hal yang merasa malu, gitu kan? Ini bagaimana? Mohon maaf, meskipun tidak ada kaitannya dengan Pilpres, ketua KPK tersangka, ya, dan lain-lain. Ini kan mestinya menjadi kegelisahan kita bersama. Bagaimana kasus, ya, pencucian uang, ya, di salah satu kementerian yang sempat diangkat oleh Profesor Mahfud MD, gitu kan? Ini kan soal bagaimana ketaatan hukum sebetulnya, ya. Ya. Ini kita nggak boleh menyederhanakan hukum itu hanya berkaitan soal lapor di kepolisian, gitu. Orang yang taat hukum, tertib hukum,
ya, patuh terhadap hukum, ya, program pemerintah yang baik-baik itu tersalurkanlah dengan baik sampai ke bawah. Gitu. Karena apa? Tidak dikorupsikan. Gitu loh. Iya kan? Dan saya yakin kita yang pernah duduk di bangku kuliah Fakultas Hukum tahu itu. Hanya saja pertanyaannya, teman-teman atau masyarakat ini yakin nggak dengan Pak Ganjar Mahfud? Disinilah tadi saya katakan bahwa saya secara pribadi dan ribuan, puluhan ribu yang lulusan sarjana hukum, mulai dari gelar profesor, doktor, sarjana hukum, dan magister hukum, meyakini betul bahwa pendekar hukum sedang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Siapa dia? Ganjar Mahfud. Jadi bagi teman-teman, tanpa mengajarin soal komitmen pilihan, tapi saya secara rasional memilih ini karena punya isu yang sama, gitu. Dan saya yakin betul teman-teman kita yang lulusan sarjana hukum, apalagi adik-adik kita mahasiswa hukum yang daya kritisnya lagi fresh, saya yakin betul tidak akan pernah membenarkan upaya-upaya pengekangan terhadap konstitusi, upaya-upaya pelanggaran-pelanggaran hukum, gitu. Bukan hanya upaya juga, memang sudah terjadi. Gitu. Oleh karena itu, itulah yang menjadi dasar meyakinkan teman-teman semua, mari kita kokokkan pemikiran kita satukan pemikiran kita satukan jiwa solidaritas kita dihadiahkan ya, calon presiden dan calon wakil presiden yang sama-sama kita belajar tentang hukum. Ini waktunya. Kita berikan mereka kesempatan, dan saya meyakini betul dengan segala pengalaman, track record ya, dari Pak Ganjar, dari Pak Mahfud MD, saya pikir tidak perlu diragukan lagi. Saya yakin betul setengah persoalan Republik ini tuntas di tangan mereka kalau mereka sudah menegakkan hukum setegak-tegaknya. Itu pesan saya kepada teman-teman yang berlatar belakang hukum dan mahasiswa hukum. Menyambung soal itu, saya juga memberikan penguatan nih, brother, kepada masyarakat umum nih, terutama yang memberikan hati dukungannya kepada Pak Ganjar Mahfud dan yang masih ragu-ragu, gitu. Ini ada yang ragu-ragu ini sebetulnya kebanyakan kalau saya tanya, ragu bukan karena tidak mau memilih, gitu, atau tidak mendukung sebetulnya, karena memang ada semacam bentuk-bentuk framing. Ada tiba-tiba paslon lain tiba-tiba merasa dizolimi, gitu. Padahal memang dia yang pelakunya, gitu kan. Jadi saya meyakinkan masyarakat, gitu, hadirnya Baki Gama 03 ini akan mengawal proses pemilihan presiden ini sebaik-baiknya. Kami yakinkan bahwa jangan pernah ragu sesenti pun mendukung Ganjar Mahfud. Gitu. Jangan takut. Meskipun kelihatannya bahwa negara kita ini dikelola seperti mengelola sesuka hati penguasa, tapi yakinilah bahwa rakyat yang berdaulat. Hukum akan dikembalikan kepada marwahnya sebagai panglima, dan jika ada intimidasi, jika ada pelanggaran pemilu, hadirnya Baki Gama 03 dan kita semua yang masuk dalam selama ini sebagai silent majority akan menjadi majority yang akan lebih vokal atau vocal majority, akan mengawal ini dan tidak akan membiarkan masyarakat berdiri sendiri mendukung Ganjar Mahfud. Jangan pernah takut sedikit pun, kita akan kawal, kita akan tegakkan proses Pilpres ini setegak-tegaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu kira-kira, brother. Mantap sekali. Memang
kelihatan banget ya dari cara menyampaikan pesan bicara, memang mantan orator. Iya. Orator pensiunan. Ya, mantan orator yang sekarang menjadi orator lagi. Nggak tahu terpaksa turun, Iya. nggak tahu apapun itu. Betul. Tapi apapun itu tentu kita semua, masyarakat semua, kita yakinlah kita butuh banyaknya sosok-sosok seperti brother juga untuk saling menguatkan. Iya. Untuk saling menguatkan, dan kita tidak perlu takut dalam tekanan apapun yang mereka coba bentuk, Iya. baik dalam secara psikis maupun di lapangan juga. Dan kita harus bersatu padu untuk melawan itu semua. Iya. Oke, Siap. brotherku. Terima kasih. Terima kasih banyak, brother, di episode pertama ini. Brother sebagai bintang tamu sekaligus sebagai Dewan Pendiri Baki Gama 03. Di penutup podcast ini, mari kita kumandangkan lagi salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Mahfud, menang.